Pemerintah juga telah mengeluarkan dana yang cadangan penjaminan dan dana subsidi IJP yang diperhitungkan cukup moderat untuk menyerap peluang risiko NPL yang mungkin terjadi. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga penjamin, dan perbankan, program penjaminan ini diharapkan mampu mendorong penyerahan kredit modal kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah meyakini bahwa upaya pemulihan ekonomi nasional ini menjadi salah satu faktor penting selain penanganan di sektor kesehatan. Sehingga diharapkan kita semua dapat mengatasi tantangan-tantangan yang timbul akibat pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini, kami berharap agar perbankan dapat memperoleh informasi yang jelas dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas kebijakan skema penjaminan pemerintah ini. Di samping itu, pemerintah memiliki keyakinan dan harapan yang kuat terhadap peran perbankan untuk terus dapat memberikan kontribusi yang positif, khususnya di dalam upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah berkontribusi untuk mendukung implementasi penjaminan program PEN maupun terselenggaranya acara sosialisasi ini. Setelah ini, Direktur kami, Bapak Heri, akan menyampaikan secara lebih detail bagaimana skema penjaminan tersebut sesuai dengan peraturan regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Luki Alfirman. Bapak Ibu hadirin sekalian, menuju agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi dan tanya jawab. Sesi ini akan dipandu oleh Bapak Fajar Hasri Ramadana. Beliau saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan dan Instrumen Mitigasi Risiko Kementerian Keuangan. Sebelumnya, kami informasikan kembali, Bapak Ibu peserta webinar dapat berpartisipasi dalam diskusi dengan menyampaikan pertanyaan melalui Slido pada tautan bit.ly/penjaminan KMK atau yang tertera pada kolom chat. Pertanyaan diajukan dengan mencantumkan nama penanya dan nama instansi atau kantor. Kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi untuk dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dengan terlebih dahulu mengirim private chat kepada admin webinar dengan mencantumkan format nama peserta _ nama instansi atau kantor. Kemudian kami akan mengundang Bapak Ibu untuk dapat menyalakan video atau open cam dan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Tanpa berpanjang kata lagi, kami mengundang Bapak Fajar Hasri untuk dapat memandu pelaksanaan sesi pemaparan materi dan tanya jawab. Kepada Bapak Fajar, kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Bapak Heri Setiawan, Direktur PRKN, Bapak Direktur Utama Jamkrindo, Dirut Askrindo, Direktur Eksekutif LPI, dan Direktur Utama PTPI, Bapak Ibu perwakilan dari perbankan, dan juga Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati. Langsung saja bahwa sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen dalam keynote speech-nya, memang dalam program PEN ini kita pemerintah meluncurkan beberapa moda fasilitas kepada pelaku usaha. Dan untuk pagi ini kita akan fokus kepada penjaminan PEN
yang kita berikan untuk pelaku usaha UMKM dan korporasi. Hari ini narasumber kita satu orang, yaitu Direktur PRKN, Bapak Heri Setiawan. Beliau adalah lulusan dari George Washington University. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan Bapak Heri Setiawan untuk menyampaikan bahan paparan mengenai penjaminan UMKM dan korporasi. Kepada Bapak Heri kami persilahkan. Terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Bapak Direktur Utama PT Askrindo, Direktur Utama PT Jamkrindo, dan Bapak Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Bapak Direktur Utama PT PII, Bapak Ibu Direksi dari Perbankan, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama sangat senang kita bisa hadir pada webinar ini. Jadi kita diberikan kesehatan dan bisa sharing ya mengenai penjaminan UMKM dan penjaminan korporasi. Tadi Bapak Dirjen sudah menyampaikan bahwa dua skema penjaminan ini tujuannya memang untuk membantu pelaku usaha dalam rangka pemulihan dari dampak pandemi ya, pandemi COVID-19. Jadi kita juga memasuki tahun 2021 dengan semangat baru, harapan baru, karena kita tahu sudah dilaksanakan, sudah dimulai proses vaksinasi ya. Jadi harapannya kondisi cepat membaik, jadi COVID-19-nya bisa terkendali. Kami coba menyampaikan materi tentang penjaminan kredit modal kerja, UMKM maupun korporasi. Bisa dibantu, silakan. Jadi dalam rangka melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan ini di dalamnya juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, dan terakhir memang telah dirubah dengan PP 43 Tahun 2020. Dan berdasarkan PP 43 tersebut, telah diterbitkan PMK nomor 71, PMK 08 tahun 2020 untuk penjaminan UMKM, dan PMK 98, PMK 08 2020 untuk penjaminan korporasi. Jadi itu dasar hukumnya. Mungkin kalau kita mulai dengan dasar hukum, ini bisa lebih detail. Ada 4 modality dalam program PEN ini. Yang pertama PMN, ini hanya untuk BUMN yang terdampak. Kemudian penempatan dana, investasi pemerintah, dan terakhir ini skema penjaminan ini. Jadi dalam skema penjaminan kredit modal kerja UMKM ini telah diatur melalui penugasan kepada PT Askrindo dan PT Askrindo sebagai penjamin. Tadi sudah juga disampaikan bahwa pemerintah memberikan dukungan melalui pembayaran IJP
loss limit. Loss limit ini kepada penjamin untuk membatasi risiko bagi penjamin, dan juga telah diberikan PMN kepada Jamkrindo dan Askrindo untuk membackup kapasitas penjaminan. Skema penjaminan kredit korporasi, tolong screen-nya. Ini diberikan kepada pelaku usaha korporasi, diatur melalui PMK 98/2020. Dalam skema ini diberikan penugasan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai penjamin, dan PTPI sebagai pemberi dukungan loss limit. Pemerintah memberikan dukungan melalui pembayaran IJP, juga ada pemberian backup loss limit kepada penjamin. Jadi ini dukungan yang diberikan kepada LPI dan PII, juga ada PMN. Jadi kalau kita kembali apa tujuan penjaminan kredit modal kerja dalam rangka PEN, yang paling utama memang kita paham bahwa kondisi pandemi ini risiko kredit sangat tinggi lah. Maka memang latar belakangnya adalah atau tujuannya adalah menurunkan risiko kredit bagi pelaku UMKM dan korporasi sebagai dampak COVID-19. Jadi kalau kita lihat memang beberapa bank di 2020 agak mengerem ya, bahkan memang terjadi kontraksi dari pertumbuhan kredit. Jadi harapan kita di 2021 ini penjaminan kredit modal kerja PEN ini bisa mulai ekspansi lah, jangan kontraksi lagi. Jadi mendorong penyaluran kredit modal kerja dari perbankan ke UMKM dan korporasi. Jadi harapannya dengan dijamin risiko kredit perbankan sudah menurun, dan harapan tadi karena kondisi pandemi sudah mulai membaik, ini semakin hari akan semakin terkendali. Jadi dengan adanya penjaminan ini diharapkan perbankan mau mulai menyalurkan kredit kepada UMKM dan korporasi. Nah, dengan adanya penyaluran kredit ini kita harapkan pelaku usaha ini bisa mempertahankan dan meningkatkan kegiatannya. Jadi kalau pada 2020 banyak pelaku usaha yang terpukul dan terkena dampak pandemi ini, dengan adanya penjaminan ini dan kredit dari perbankan kepada UMKM dan korporasi, kita harapkan ini sudah mulai mengalir kegiatan dari pelaku usaha. Ini kita berdoa bersama ya supaya ini pandeminya terkendali dan pelaku usaha bisa bangkit lagi lah. Mungkin balik kembali. Prinsipnya adalah memang kemampuan keuangan negara, dan ini dalam rangka mendukung pelaku usaha. Skema penjaminan ini tetap mengedepankan tata kelola yang baik, yang prudent dan transparan, tidak menimbulkan moral hazard, dan ada pembagian biaya dan risiko. Lanjut. Kalau 2020 yang lalu, kita sudah mengalokasikan cukup besar, 5 triliun untuk dana IJP, sehingga targetnya memang sangat tinggi ya. Bahkan kita menargetkan bisa sampai 70 triliun tahun 2020. Nah, di tahun 2021 tidak ada penurunan. Jadi kalau kita lihat alokasi yang ada di APBN, untuk pagu total penyaluran KMK semester 1 tahun 2021, ini 1 semester ya, bukan 1 tahun,
Untuk penjaminan UMKM kita targetkan 33 triliun, tapi ini bisa ditambah. Jadi ini jangan khawatir Bapak Ibu kalau memang target ini kita evaluasi sudah akan tercapai sebelum akhir semester 1, ini bisa ditinjau, ditingkatkan. Untuk penjaminan korporasi targetnya adalah 40 triliun untuk semester 1. Jadi harapannya sebelum selesai semester 1 ini sudah tercapai dan kita akan tambah. Jadi ini target ini target yang kami harapkan bisa tercapai sebelum selesainya akhir semester 1. Jadi ini subject to increase ya. Lanjut. Oke, kita masuk kepada penjaminan UMKM ya, pelaku usaha UMKM. Mungkin secara ringkas ini adalah skemanya. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha ini berhubungan atau mengajukan pinjaman kepada bank dan bank akan memberikan pinjaman. Jadi pihak perbankan akan mengajukan permohonan penjaminan kepada penjamin Jamkrindo dan Askrindo, dan Jamkrindo Askrindo akan memberikan penjaminan. Memang untuk yang sampai dengan saat ini, sampai dengan 1 miliar itu automatic cover ya, artinya silakan bank memberikan penjaminan kepada pelaku usaha dan otomatis nanti akan dijamin oleh Jamkrindo Askrindo. Sedangkan antara 1 miliar sampai 10 miliar ini dilakukan case by case. Nah, ini mungkin nanti kita lihat apakah akan ditingkatkan yang automatic cover-nya. Ini bisa kita lakukan evaluasi nantinya. Jadi Kementerian Keuangan tadi memberikan dukungan pembayaran IJP. Nah, kalau kita lihat di skema ini juga diberikan semacam proteksi ya, pembatasan risiko, karena kita tahu dalam kondisi pandemi ini memang risiko kredit sangat tinggi. Jadi Kementerian Keuangan memberikan semacam reinsurance lah, membatasi risiko bagi penjamin. Jadi dengan harapannya dengan skema ini tidak ada keraguan ya dari pihak bank, pelaku usaha maupun dari pihak penjamin bahwa pemerintah membackup full skema ini. Jadi ini juga dilakukan audit compliance oleh BPKP. Ini skemanya, lanjut. Jadi kalau kita lihat lebih detail mekanisme penjaminan, nanti perbankan tentu saja melakukan perjanjian kredit dengan pelaku usaha. Kemudian tadi sudah kami sampaikan, sampai dengan 1 miliar, ini dilaksanakan penjaminan secara otomatis ya, conditional automatic cover. Memang ada semacam checking bahwa jumlah kredit dari pelaku usaha itu tidak melebihi 10 miliar jumlah kredit produktifnya. Nah, untuk penjaminan case by case, ini dilakukan untuk kredit antara 1 miliar sampai 10 miliar. Kami lihat kredit yang jumlahnya mendekati 10 miliar masih agak jarang ya. Mungkin ini sudah sudah bisa makin bertambah lah, untuk tahun 2021 ini. Coverage penjaminan 80%. Ini memang disengaja, artinya 80% dari risiko ini nanti ditanggung oleh penjamin ya, dan di backup oleh pemerintah. Sisanya ditanggung oleh perbankan. Jadi harapannya perbankan lebih eager ya, lebih semangat, lebih yakin
untuk memberikan penjaminan. Plafon kredit maksimum sampai 10 miliar. Jadi sampai dengan ya, artinya 10 miliar masih masuk ke dalam skema ini. Tenor pinjaman sama dengan tenor penjaminan maksimum 3 tahun. Ini tarif IJP, kita skip. Ini untuk penjamin saja, untuk 678. Penerbitan sertifikat penjaminan paling lama diterbitkan November 2021. Jadi masih ada periode 9 bulan lagi, 10 bulan ya dari sekarang. Ini periode ini diharapkan sudah bisa membantu pemulihan ekonomi nasional. Lanjut. Kriteria penerima jaminan untuk perbankan, ya ini mungkin Bapak Ibu dari perbankan sudah familiar ya. Ini merupakan bank umum, memiliki reputasi yang baik, bank yang jajaran direksi maupun komisarisnya tidak dalam proses pidana pada saat akan melakukan kerjasama dengan PT Jamkrindo dan PT Askrindo, dan merupakan kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau 2. Repayment kredit dapat berupa installment, cicilan, maupun bullet payment. Sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah. Kami kira untuk kriteria penerima jaminan ini bisa dipenuhi oleh sebagian besar perbankan bank di Indonesia ya. Untuk kriteria pelaku usaha atau terjamin, pelaku usaha UMKM, tentu saja ini masuk kriteria usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah. Ini sesuai Undang-Undang 20 tahun 2008. Plafon pinjaman dibatasi paling banyak sebesar 10 miliar dan hanya diberikan oleh satu bank ya, penerima jaminan. Batas akhir penerbitan penjaminan paling lambat tanggal 30 November 2021, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional, tenor pinjaman maksimal 3 tahun, memiliki kolektibilitas 1 atau 2 per tanggal 29 Februari 2020. Artinya pada saat terjadi pandemi, sebelum pandemi, nasabah atau peminjam UMKM dimaksud lancar ya, memiliki kredit yang lancar, namun terdampak oleh pandemi. Namun apabila nasabah baru, tentu saja ini tidak berlaku ya. Artinya untuk nasabah baru tentu dia tidak terkena kriteria sebelum 29 Februari dimaksud. Kalau bentuk usahanya semua bisa ditampung, perseorangan, koperasi, ataupun badan usaha. Lanjut. Ini capaian penjaminan UMKM sampai dengan hari ini. KMK yang dijamin sudah mencapai 20,6 triliun. Jumlah debitur sudah cukup banyak. Sudah di atas 1 juta, sekarang 1.067.373 pelaku usaha. Klaim masih kosong ya, tapi tentu saja potensi klaim sudah ada, dan ini pasti bisa diberikan, bisa dibayar lah klaimnya. Jadi kalau kita lihat nilai KMK per bulan yang di dalam diagram batang ini, memang Januari agak turun ya. Kalau kita lihat mungkin masih pemanasan gitu. Harapannya ini akan naik lagi. Jadi kalau kita lihat di puncaknya itu adalah bulan September 2020 ya. Itu 4,8 triliun, dan memang ada
agak ada penurunan ini. Kalau kita lihat Desember itu 3 triliun, di Januari baru 2,3 triliun. Ini mungkin Bapak Ibu dari perbankan sudah mulai bergerak untuk memberikan kredit. Harapannya kuartal 1 ini sudah meningkat ya dibandingkan kuartal 4 kemarin, dan akan makin meningkat di kuartal 2. Jadi kuartal 2 itu harapannya memang pertumbuhan ekonomi kita akan naik ya, sehingga kredit kepada UMKM ini juga akan mulai meningkat. Ini harapan kita. Lanjut. Ini kalau distribusi penjaminan kredit yang dijamin. Ini kalau kita lihat di seluruh Indonesia distribusinya cukup tersebar ya. Memang di Pulau Jawa masih paling tinggi. Kalau kita lihat Jawa Timur adalah yang paling tinggi ya, 20% dari total tadi 20,6 triliun. Jawa Barat 15% dan Jawa Tengah 13%. Kalau di luar Jawa, Sumatera Utara paling tinggi, ini 5% dari total tadi. Jadi kalau kita lihat region, Pulau Jawa memang masih 58% dari total. Sumatera itu 19%, Kalimantan 7%, Sulawesi 7,5%, Bali, Nusa Tenggara hampir 5%, dan yang masih agak rendah Maluku dan Papua. Ini masih di bawah 5% ya. Lanjut. Nah, ini kalau kita melihat pelaku usaha, ini kalau kita lihat pelaku usaha yang sudah di atas 1.067.000 tadi, memang ini yang paling besar adalah Bank BTPN Syariah. Ini memang kredit ultra mikro ya, atau kredit kecil. Sudah di atas 800.000 orang. Dan peringkat kedua adalah Bank BRI. Namun kalau dilihat secara nominalnya, memang Bank BRI lah yang paling besar, di atas 8 triliun, dan Bank BTPN Syariah di atas 4 triliun. Mungkin bank-bank lain kami harapkan ini bisa semakin meningkatkan ya untuk jumlah penyaluran kreditnya. Kalau kita lihat di luar 5 besar, ini memang sangat-sangat kecil ya. Rata-rata memang hanya 4 bank yang sudah di atas 1 triliun. Yang lainnya masih di bawah 1 triliun. Ini untuk 2020. Untuk 2021, ini sudah dimulai dan memang sebagian besar masih Bank BTPN Syariah dari jumlah debitur. Tapi kalau kita lihat dari Bank BRI sudah leading ya, sudah di atas 1 triliun, 1,3 triliun. Dan Bank BTPN Syariah 800 miliaran. Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Jatim, ini juga sudah signifikan di 2021. Kami harapkan untuk bank-bank lain juga sudah mulai menyalurkan ya. Kami belum mengecek data Februari. Mungkin di Februari ini bank-bank lain sudah mulai menyalurkan. Lanjut. Kalau kita lihat ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak kami terima selama ini. Antara lain pemberian pinjaman KMKPen kepada debitur existing CUR. Apakah diperbolehkan
ini juga tapping menggunakan penjaminan UMKM ini. Dan ini memang tidak dilarang dan persilakan debitur KUR juga memanfaatkan penjaminan UMKM ini sepanjang total fasilitas tidak melebihi 10 miliar. Dan pemberian pinjaman KMK-PEN ini jadi nasabah KUR bisa bersamaan gitu ya dengan KMK, dengan kredit modal kerja yang dijamin penjaminan UMKM ini. Nah, ini yang pertanyaan lain, apakah penggunaan pinjaman KMK-PEN yang dijamin ini untuk take over kredit dari kredit existing bank lain atau refinancing lah, pelunasan pinjaman sebelumnya di bank yang sama. Apakah diperbolehkan? Apa syaratnya ya? Apa yang syarat yang harus dipenuhi? Ini memang dari awal kita melihat penjaminan PEN ini kan untuk membantu pelaku usaha ya. Jadi kita ingin ini yang memanfaatkan adalah yang memang terdampak pandemi. Jadi kalau ini untuk dilakukan untuk membayar untuk refinancing kredit di bank lain, sifatnya oportunistik gitu ya. Ini memang tidak diperbolehkan. Mungkin itu, lanjut. Pemberian pinjaman KMK-PEN di satu bank yang sama melalui beberapa akad atau beberapa rekening ya. Jadi apakah ini diperbolehkan pemberian pinjaman KMK-PEN kepada satu debitur ya di bank yang sama melalui lebih dari satu akad atau lebih dari satu rekening. Memang ini debitur diperkenankan mendapat lebih dari satu penjaminan PEN UMKM. Jadi tadi keywordnya adalah batasnya adalah plafon 10 miliar dan diberikan oleh satu bank yang sama. Jadi kalau lebih dari satu rekening di bank yang sama dan tidak melebihi 10 miliar, itu boleh. Tapi kalau dari beberapa rekening di bank yang berbeda, memang itu tidak dibolehkan. Jadi itu untuk pertanyaan mengenai pinjaman lebih dari satu rekening ya. Kemudian mulainya akad perjanjian pinjaman yang bisa dimasukkan ke dalam program pinjaman KMK-PEN. Ini waktu awal 2020 yang lalu ya. Kredit tanggal berapa yang bisa diikut sertakan dalam program penjaminan PEN. Saya kira kalau 2021 semua sudah bisa masuk ya. Kemudian jenis fasilitas kredit yang masuk dalam total exposure. Yang kita hitung adalah hanya kredit produktif. Jadi kalau nasabah memiliki kredit misalnya kendaraan, kredit konsumtif, itu tidak ikut dihitung ke dalam yang 10 miliar. Misalnya KPR yang tidak digunakan sebagai modal usaha ya, artinya. Nah itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung sebagai total 10 miliar adalah kredit produktif. Lanjut. Jenis fasilitas kredit yang masuk dalam total exposure. Nah, ini sama tadi, fasilitas kredit produktif. Apakah termasuk kredit di bank penyalur pinjaman KMK-PEN saja atau termasuk fasilitas di bank lain? Jadi kalau kita lihat seluruh jenis fasilitas kredit produktif dari bank penyalur KMK-PEN dan bank lain diperhitungkan dalam exposure pinjaman. Ya ini kalau kita contohkan, misalnya ada KPR, kemudian kredit mobil, kredit investasi, kredit modal kerja. Nah, yang dihitung adalah exposure yang terkait kredit investasi dan kredit modal kerja. Sehingga kalau kita lihat di ilustrasi ini, untuk KPR dan kredit kendaraan,
ini kita tidak ikut masuk, tidak ikut dihitung. Jadi yang dihitung adalah kredit investasi dan kredit modal kerja. Ini menjadi exposure ya, 10 miliar tadi. Lanjut. Mungkin ini perpanjangan dimungkinkan, restrukturisasi kredit KMKPN, tapi memang dibatasi tidak melebihi 3 tahun. Ya, artinya di batas program ini tidak melebihi 3 tahun. Jadi kalau tadinya dia tenor 3 tahun, 6 bulan kemudian dia di restru, maka tersisa tinggal 2,5 tahun gitu. Tidak boleh dia di 3 tahun lagi. Itu dan perpanjangan atau restru bisa dilakukan sebelum 30 November 2021. Nah, itu masih diperbolehkan. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi di tanya jawab. Mungkin akan ada jenis-jenis variasi pertanyaan. Nanti kita lanjutkan. Mungkin kita pindah ke penjaminan korporasi ya. Nah, ini mungkin skema besar dari proses bisnis penjaminan kepada pelaku usaha korporasi. Untuk pelaku usaha korporasi, ini penjaminnya adalah LPI. Jadi untuk yang pelaku usaha yang memenuhi kriteria ekspor, baik secara direct maupun indirect, artinya supporting ekspor, ini bisa dijamin full oleh LPI. Namun apabila tidak memenuhi kriteria itu, ini tetap bisa dijamin. Nanti LPI dan PII akan melakukan kerjasama penjaminan. Jadi itu sekarang sudah dimungkinkan. Jadi per Februari ini, baik yang tidak termasuk kriteria pelaku usaha korporasi orientasi ekspor juga sudah bisa dijamin. Bank nanti pelaku usaha mengajukan permohonan ke bank dan juga nanti melalui bank permohonan penjaminan itu disampaikan kepada penjamin. Nanti akan diberi notifikasi bahwa kredit pinjaman dimaksud dapat diberikan penjaminan. Memang untuk penjamin dalam hal ini LPI itu dibantu oleh eksternal asesor. Ini Pevindo Biro Kredit ya dalam hal ini. Jadi fungsi eksternal asesor adalah membantu memberikan asesmen kredit risk. Namun keputusan tetap di LPI. Nah, atas skema penjaminan ini, pemerintah juga memberikan backup loss limit. Loss limit ini ditugaskan PT PII sebagai pemberi first loss. Artinya dalam hal nanti penjamin LPI sudah mencapai threshold tertentu, threshold risiko tertentu ya, nanti pemerintah akan memberikan dukungan stop loss. Jadi ini untuk meyakinkan bahwa skema penjaminan ini adalah skema penjaminan pemerintah. Jadi tidak ada kekhawatiran dari bank terkait misalnya apakah kapasitas penjamin mencukupi atau hal-hal lain ya. Tapi pemerintah juga memastikan bahwa penjamin memiliki kapasitas yang mencukupi. Nah, kita sudah berikan PMN sehingga ini cukup kuat ya, skema penjaminan ini sudah jalan. Lanjut. Ini tadi sudah jadi penjelasan dari skema tadi. Lanjut saja.
Nah, ini fitur penjaminan korporasi. Pertama, pelaku usaha adalah korporasi yang terdampak COVID-19 yang berorientasi ekspor sesuai PP 43 2019, yaitu menghasilkan atau menghemat devisa atau meningkatkan kapasitas produksi nasional dan atau padat karya sesuai PMK 16 2020 yang memiliki karyawan minimal 300. Dan ini sifatnya atau ya, artinya terpenuhi salah satu, ini sudah dimungkinkan. Kemudian pelaku usaha korporasi dibagi menjadi 3 klaster berdasarkan baki kredit. Klaster A, plafon pinjaman sebesar 10 miliar sampai 50 miliar. Ada pertanyaan, misalnya kalau di bawah 10 miliar, ya ini memang di bawah 10 miliar masuk yang tadi, penjaminan UMKM. Nah, ini kalau di atas 10 miliar sampai 50 miliar, ini sudah masuk penjaminan korporasi. Untuk klaster B, plafon pinjaman 50 miliar sampai 300 miliar. Klaster C, plafon pinjaman sebesar 300 miliar sampai 1 triliun. Jadi untuk klaster A dan klaster B, subsidi IJP 100% ditanggung pemerintah. Untuk klaster C, subsidi IJP dibayar 50% oleh pemerintah dan 50% oleh pelaku usaha korporasi. Coverage penjaminan untuk pelaku usaha di sektor non prioritas sebesar 60% dari plafon pinjaman. Namun untuk sektor prioritas ini sampai dengan 80% ya. Kalau kita lihat sektor prioritas meliputi pariwisata, hotel dan restoran, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan alas kaki, industri produk kayu, furniture dan produk kertas, industri komputer dan barang elektronik, dan industri alat angkut. Pinjaman hanya diberikan oleh satu penerima jaminan atau oleh satu bank kepada satu terjamin. Kemudian merupakan pinjaman yang sertifikat penjaminannya, jadi pemberian penjaminan ini paling lambat tanggal 30 November 2021. Tenor maksimal 1 tahun. Dalam hal pinjaman jatuh tempo sebelum 30 November 2021, maka tenor pinjaman yang dapat dijamin perpanjangannya adalah pinjaman dengan tenor paling lama 1 tahun. Lanjut. Kriteria penerima jaminan atau kriteria bank ini sama ya dengan tadi bank yang penyalur UMKM, merupakan bank umum, kategori sehat, peringkat 1 atau 2. Bank akan menanggung minimal 40% dari risiko pinjaman modal kerja kecuali untuk sektor prioritas. Jadi penerima jaminan atau bank menanggung minimal 20% dari risiko pinjaman modal kerja. Pembayaran bunga kredit, imbalan atau margin, pembiayaan dari pelaku usaha kepada penerima jaminan dapat dibayarkan di akhir periode pinjaman dan sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah. Nah, kriteria pelaku usaha termasuk dalam kategori pelaku usaha korporasi yang menghasilkan atau menghemat devisa, atau meningkatkan kapasitas produksi nasional, dan atau memiliki karyawan minimal 300 orang. Jadi apabila memenuhi salah satu ini sudah masuk. Sifatnya bukan akumulatif ya, tapi atau. Berbentuk badan usaha, merupakan debitur existing dan atau debitur baru dari penerima jaminan, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional, memiliki kolektibilitas 1 atau 2 per tanggal 29 Februari 2020. Artinya sebelum pandemi COVID merupakan nasabah lancar. Lanjut. Ini memang sebagaimana tadi disampaikan Pak Dirjen,
untuk penjaminan korporasi ini masih sangat kecil ya. Kita tahu memang growth kredit korporasi ini terjadi kontraksi di tahun 2020. Tapi harapan kita di tahun 2021 ini dengan perbaikan kondisi pergerakan masyarakat, vaksinasi, proses vaksinasi, dan juga adanya tanda-tanda perbaikan ekonomi, naiknya harga komoditi dan aktivitas masyarakat, maka diharapkan di 2021 ini akan meningkat pesat ya. Jadi kalau kita lihat 2020 ini baru 8 debitur, jumlah kreditnya baru 566 miliar. Harapannya ini bisa meningkat ya di 2021. Lanjut. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah kami terima. Di sini kami coba tampilkan. Misalnya penjaminan pemerintah untuk pinjaman modal kerja dalam valuta asing. Jadi apakah dibolehkan? Jadi ini dibolehkan ya dalam valuta asing. Namun memang penyelesaian kewajiban akan diselesaikan dalam bentuk rupiah. Ini dengan penjamin nanti dalam bentuk rupiah. Jadi ini antara pemerintah yang selaku pembayar IJP dengan penjamin. Tapi antara bank dengan pelaku usaha tentu saja tidak ada permasalahan. Jadi dalam PALAS ini diperbolehkan. Ini isu-isu yang dengan penjamin ya, kita skip saja. Lanjut. Ini sudah. Mungkin ini ke skema ya. Jadi ini ada fitur regress penjaminan untuk korporasi. Ya. Jadi apabila terjadi klaim, nanti pihak terjamin misalnya tidak mampu melakukan pembayaran, ini apabila terjamin call 4 ya atau tidak mampu bayar ketika jatuh tempo, ini penerima jaminan dapat mengajukan klaim kepada penjamin. Dan ini nanti dilakukan pembayaran, memang akan terjadi timbul hak regress. Nah, hak regress ini nanti dilakukan penjaminan, dilakukan perjanjian regress lah antara pihak terjamin, penerima jaminan, dan penjaminan. Nanti bank akan ditunjuk sebagai recovery agent ya. Collecting dan recovery agent, nanti antara kami dengan penjamin, misalnya penjamin dan bank nanti akan ada perjanjiannya, dan kami nanti selaku pengelola regress. Nanti pengalihan hak regress dari penjamin ini dialihkan kepada DJPPR ya, selaku pihak yang mengelola regress. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita bisa diskusi interaktif ya, supaya nanti ada pendalaman kalau ada hal-hal yang belum jelas atau ada permasalahan di lapangan yang mungkin ditanyakan. Kami juga nanti dalam menjawab mungkin akan meminta bantuan kepada penjamin ya, dalam hal ini dari PT Askrindo, PT Jamkrindo, dari LPI, dan juga PII. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Fajar selaku moderator. Tuh.
Terima kasih Pak Heri atas pemaparannya. Tadi telah panjang lebar disampaikan oleh Pak Heri fitur-fitur dari penjaminan UMKM dan penjaminan korporasi. Nah, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu peserta bisa menggunakan chat maupun Slido dalam menyampaikan pertanyaan. Di depan saya sudah ada beberapa penanya. Ada 3 orang penanya yang sudah bersedia akan menanyakan pertanyaannya secara live, yaitu Bapak Rinto Sugiarto dari BRI Kanwil Malang, Ibu Elfriawati Tumewah, dan Bapak Dadik Krisnanto. Nanti untuk yang pertanyaan diajukan melalui Slido maupun chat akan kami beri kesempatan di sesi berikutnya ya. Dan untuk sesi tanya jawab ini tadi sesuai informasi dari Pak Heri, kita dibantu oleh standby narasumber dari PT Jamkrindo, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suwarsito. Dari PT Askrindo ada Bapak Ruby di sini, dan dari LPI ada Ibu Salomi Indriana yang nanti juga bisa membantu menjawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para penjamin, baik untuk yang penjaminan UMKM maupun yang penjaminan korporasi. Untuk yang pertama, kepada Bapak Rinto Sugiharto, BRI Kanwil Malang, kami persilahkan untuk menanyakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya tadi saya tanya terkait apabila apabila calon debitur salah satu istrinya sudah menikmati fasilitas KUR, sedangkan suaminya mengajukan KMK tangguh, apakah diperbolehkan? Tadi dari slide yang sudah disampaikan diperbolehkan nggih Pak nggih? Ya, boleh. Oke, diperbolehkan nggih. Boleh, Meskipun itu tidak melihat usahanya, baik usahanya sama maupun usahanya berbeda. Seperti itu, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Oke. Boleh nggih. Ya. Oke. Kemudian izinkan Pak, saya ada beberapa pertanyaan, maaf kalau banyak. Yang kedua, untuk suku bunga dari KMK tangguh PEN ini, apakah tetap 9,5 atau nanti suatu saat pada bulan berikutnya ada fluktuatif kenaikan atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya terkait SP3 Bapak yang diterbitkan oleh lembaga penjamin. Dalam hal ini kami ada case di salah satu cabang kami di wilayah Kanwil BRI Malang itu jadi untuk SP3 sudah turun dari salah satu lembaga penjamin. Dalam hal ini, mohon maaf saya sebut saja Pak Nggih, nggak apa-apa Nggih. Dari Jamkrindo sudah turun. Ternyata selang beberapa waktu kemudian pada saat mau realisasi itu SP3 dibatalkan. Kenapa? Karena ternyata di calon debitur tersebut itu sudah menikmati fasilitas PEN atau KMK tangguh di bank lain. Dalam hal ini untuk penerbit SP3-nya yaitu dari Askrindo. Nah, untuk case seperti ini, mohon solusinya bagaimana Bapak? Apakah untuk menerbitkan SP3 itu tidak bisa melihat sebelumnya dalam hal ini credit screening seperti SIKP atau bagaimana? Karena kok sudah terbit tiba-tiba dibatalkan, padahal sudah ada janji dengan calon debitur tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya,
apakah ada kuota terkait penjaminan baik dari Jamkrindo maupun Askrindo? Apakah ada batasan kuota? Itu kemudian pertanyaan selanjutnya, apabila calon debitur tersebut itu restrukturisasi di bank lain dengan kolektibilitas lancar, itu apakah masih bisa dilayani oleh KMK Tangguh di BRI? Dan yang terakhir terkait tadi penjamin untuk korporasi, apakah ada aturan khusus, kriteria khusus terkait net asset dan sales seperti yang telah diatur untuk pinjaman UMKM, di mana untuk pinjaman UMKM untuk net asset dan sales itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Demikian pertanyaan dari kami, Bapak. Dalam hal ini mewakili dari instansi BRI. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa langsung menjawab Pak Heri, karena ini ada 6 pertanyaan, tapi yang pertanyaan pertama sepertinya sudah dijawab. Ya, makasih Pak Rinto. Ini pertanyaannya sangat sangat relevan di lapangan nih. Tadi yang penegasan lagi, istri atau suami boleh sama-sama jadi pelaku usaha, jadi tidak dilarang ya. Suku bunga ini yang berlaku di bank ya. Sesuai perjanjian kredit, itu kita tidak mengatur untuk suku bunganya. Kemudian ini untuk pertanyaan SP3 mungkin nanti dijawab oleh penjamin saja. Tapi memang untuk mengecek apakah nasabah ini sudah mengajukan penjaminan lebih dari satu penjamin dan kredit yang dijamin ini di lebih dari satu bank, memang ini harusnya bisa dicek ya secara otomatis. Ini yang belum bisa dilakukan, tapi mungkin nanti kami coba mencari solusinya lah. Mungkin dari sisi penjamin nanti bisa melakukan pengecekan untuk permasalahan ini ya. Jadi ada penolakan karena di sistem informasi kami, apabila sudah masuk satu penjaminan dari satu penjamin, satu sertifikat penjaminan dari satu penjamin, kalau dia mengajukan ke penjamin lain otomatis tertolak ya. Itu yang terjadi gitu. Nah, otomatis tertolaknya ini mungkin tidak langsung terinfo ke Bapak tadi Pak Rinto ya. Nah, ini coba kami cari solusinya. Apakah ada kuota dari penjamin? Tidak ada kuota ya, sebenarnya penjamin saling koordinasi aja, bisa karena ini Askrindo dan Jamkrindo sebenarnya kapasitasnya besar ya, yang kita harapkan kan masih tinggi tadi, jadi targetnya itu masih tinggi, jadi tidak dibatasi kuotanya belum sampai gitu ya, masih banyak lah ini pagunya. Apakah restro di bank lain? Jadi sebenarnya kalau dia mengajukan di satu bank itu diperbolehkan. Kalau dia punya kredit di bank lain yang sudah direstro dan lancar, terus dia mengajukan di bank lainnya, tapi top istilahnya pagu totalnya itu tidak melebihi 10 miliar. Itu dibolehkan. Jadi itu
memang ini untuk membantu pelaku usaha. Jadi kita dari awal memang niatnya adalah pelaku usaha yang terdampak melakukan restru, dia butuh modal kerja baru, itu kita berikan penjaminannya. Tapi memang tidak melebihi total kredit produktifnya itu tidak melebihi 10 miliar. Ya, itu keywordnya. Untuk kriteria pelaku usaha sama ya untuk penjualan dan aset. Ini kita mengikuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Jadi mengikuti itulah kriteria UMKM ya. Mungkin itu jawaban dari kami. Silakan dari penjamin kalau dapat menambahkan. Baik. Terima kasih Pak Heri, Pak Fajar, Bapak Ibu sekalian. Saya Suwarsito dari Jamkrindo, Pak. Barangkali bisa menanggapi tadi yang ditanya oleh Pak Rinto Sugiarto dari BRI Kanwil Malang ya, Pak ya. Jadi Pak Rinto, kan ini sebetulnya mengacu kepada PMK 71 bahwa mengatur bahwa KMK PEN itu hanya bisa diberikan oleh satu penerima jaminan saja. Jadi KMK PEN ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Heri bahwa tidak boleh diperkenankan satu debitur itu diberi KMK PEN oleh lebih dari satu bank gitu. Nah, kemudian di dalam praktikanya ini ada satu debitur yang memperoleh atau mengajukan KMK PEN kepada lebih dari satu bank. Nah, sehingga di pelaksanaannya nanti ada bank yang sudah memberikan dan ada bank yang memang dalam proses bersamaan. Nah, karena di perusahaan penjamin ini antara Jamkrindo dan Askrindo memang kita belum bisa mengecek apakah debitur itu sudah mengajukan kepada lebih dari satu debitur, maka dalam hal ini, dalam case yang Bapak sampaikan, ketika Jamkrindo menerbitkan SP3, jadi surat persetujuan prinsip penjaminan, berarti ini untuk kredit yang lebih dari 1 miliar untuk case by case. Ternyata sudah memperoleh KMK PEN dari bank lain dan dijamin oleh Askrindo, gitu ya Pak ya. Nah, karena ini sudah diberikan oleh bank lain dan ternyata sudah dijamin juga oleh Askrindo, maka otomatis yang prosesnya belakangan, Pak, yang belum selesai ini, otomatis nantinya kalaupun dijamin oleh Jamkrindo, pasti akan tertolak oleh sistem di DJPPR. Jadi Jamku pasti akan menolak, Pak. Gitu. Nah, sehingga SP3 yang sudah terlanjur diterbitkan oleh Jamkrindo itu dengan mohon maaf dengan sangat terpaksa kita batalkan. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Heri, mungkin nanti akan kita cari solusi ya Pak Heri, Pak Fajar, untuk men-screening karena KMK PEN ini berbeda dengan KUR bahwa kalau di dalam KUR itu kan bank pelaksana mengupload data calon dulu kepada SIKP sehingga seluruh bank pelaksana KUR itu bisa mengetahui apakah calon debitur itu sudah dibiayai atau sudah mengajukan ke bank lain atau belum. Tetapi di dalam PEN ini agak sedikit berbeda, di mana yang melakukan entry atau upload data ke Jamku itu adalah perusahaan penjamin. Gitu Pak. Jadi solusi ke depannya adalah nanti coba kita bicarakan dengan DJPPR. Mungkin apakah sistemnya nanti ada sistem bersama antara Jamkrindo Askrindo untuk mengetahui proses penjaminan yang sedang berlangsung. Mungkin begitu Pak Heri. Makasih Pak Rinto. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Heri, terima kasih semuanya. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Elfriawati Tumewa. Kepada Bu Elfriawati kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Fajar. Pertanyaan saya Elfri dari BCA, Pak. Mau menanyakan ada dua hal sebenarnya, Pak. Seperti kita ketahui bersama, PMK 71 ini kan diterbitkannya di Juli 2020 ya, Pak. Ya. Waktu itu batas waktu penjaminan ditetapkan submit oleh bank perbankan itu kalau saya nggak salah di Oktober 2021.
dengan batas waktu 1 tahun ya Pak, gitu ya. Nah, kalau kita melihat kondisi pandemi saat ini kan masih belum ketahuan nih Pak kapan berakhirnya. Dari OJK sendiri sudah melakukan relaksasi dari PMK 11 dirubah menjadi PMK 48, itu diperpanjang 1 tahun ya Pak. Nah, apakah PEN 71 batas waktunya ini tetap Pak seperti semula di 31 November 2022 ya batas waktu kalau KMK, atau kalau sifatnya mungkin installment 3 tahun, apakah tidak ada pertimbangan untuk perpanjangan? Itu pertanyaan saya yang nomor 1. Yang kedua mungkin terkait dengan teknis sih Pak. Ini selama ini mungkin kendala dalam mensubmit dokumen kepada salah satu lembaga penjamin kan disyaratkan ada laporan keuangan 2 tahun ya Pak dari pelaku UMKM-nya. Nah, seperti kita ketahui bersama, biasanya pelaku UMKM ini tidak terlalu punya catatan keuangan sih Pak. Biasanya perbankan kan melakukan interview dan kemudian ada laporan pro forma. Nah, apakah ini tidak ada kelonggaran, cukup 1 tahun saja bisa disubmit atau memang tetap perlu 2 tahun? Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, ini ada titipan pertanyaan dari teman saya di chat. Saya lihat ini lebih ke arah untuk klaim ya Pak. Jadi kan kita tidak hanya memikirkan pada saat kita mendaftarkan debitur tersebut sebagai dijaminkan ya, tetapi kita juga melihat pada saat nanti ternyata betul-betul ada klaim. Nah, ini biasanya yang terkait dengan ini kan ada misalnya terutama untuk yang korporasi nih Pak, agunannya tidak mencukupi misalnya Pak, karena umumnya korporasi kan biasanya memang ada pertimbangan tertentu ya Pak, sehingga coverage dan tidak seperti UMKM. Nah, misalnya ternyata agunannya tidak mencukupi, kemudian kita klaim ke penjamin. Nah, apakah bank diperkenankan untuk melakukan hapus buku atau hapus tagih? Karena ini yang biasanya akan menjadi pertimbangan perbankan juga. Sampai berapa lama kami boleh menyimpan data tersebut? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik. Langsung saja, Pak. Langsung aja, Pak. Ya. Oke. Langsung aja, Pak. Ya, makasih Bu Elfriawati dari Tumewu ya, dari BCA. Ya ini memang kalau yang UMKM, dua-duanya sama ya, penjaminan korporasi maupun penjaminan UMKM, batasnya itu 31 November 2021. Tapi kalau UMKM kan tenor 3 tahun ya, artinya bisa sampai 2023 ya, kredit modal kerja. Korporasi memang 1 tahun. Apakah akan diperpanjang? Karena ini program PEN, memang ini tergantung dari kebijakan ya, kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Ya, kalau kebijakan memang arahannya langsung dari presiden ke menteri, kemudian ya Menko dan lain-lain ya. Kita lihat nanti apakah diperpanjang atau tidak. Kemudian tadi yang persyaratan UMKM yang data 2 tahun ya. Kami melihat sih ini mungkin untuk mentrace ya, memang ini benar adalah pelaku usaha UMKM. Ini mungkin di penjamin nanti bisa menambahkan tentang persyaratan yang 2 tahun ini. Nah, klaim untuk agunan, klaim apakah tadi boleh hapus buku dan hapus tagih, tentu saja dibolehkan untuk porsi yang dari bank ya. Jadi kalau dari pemerintah memang ada prosedur ya untuk hapus buku, hapus tagih. Tapi kita sebenarnya mencari solusi lah. Jadi pada saat asesmen misalnya asesmen pemberian kredit kan pasti sudah diakses ya terkait kolateral dan prospek.
harapannya sih pihak terjamin ya memang secara kredit memang layak ya. Jadi dengan penjaminan itu ini meningkatkan kelayakan lah. Jadi kalau bank akan melakukan hapus buku atau hapus tagih, untuk porsinya diperbolehkan. Jadi nanti sebagai collecting agent nanti apabila sudah ada kesepakatan antara bank dan pemerintah, ya nanti bisa diserahkan ke kami lah untuk penagihannya. Jadi bank ya sudah boleh menghapus buku untuk penagihan. Selanjutnya kami yang akan memonitor lah. Memang kalau sudah tidak, prospek usahanya sudah tidak ada, ya ini prosedur yang normal saja ya. Ya mau diapain kalau sudah prospek usahanya memang tidak ada lagi. Mungkin itu dari Bu Lorin, atau bisa menambahkan ya, atau dari Askrindo dan Jamkrindo, Pak, yang pertanyaan kedua. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Heri. Izin Pak, saya Ruby, Pak dari Askrindo. Silakan Pak Ruby. Izin Pak Fajar, nggih. Pak itu izin Pak. Jadi begini Pak, kalau dari sisi kami Askrindo Pak, saya concernnya itu terkait dengan yang laporan keuangan tadi Pak ya, untuk dalam 2 tahun. Jadi memang betul yang sebagaimana telah Pak Heri sampaikan juga, kita dapat mereview Pak terkait pertumbuhan dari debitur tersebut. Yang pertama adalah kalau seandainya ini debitur tersebut secara pernyataan pun juga tidak menyatakan terdampak COVID, tapi pun juga kita bisa melihat pertumbuhannya dari laporan keuangan mereka, nasabahnya. Kalau memang katakanlah ini sifatnya dia menurun ataupun dia memburuk, itu kan sudah ada indikasi bahwasanya memang nasabah tersebut terdampak COVID. Ini erat kaitannya sebagaimana yang pernah kami di post audit Pak ya, padahal sebelumnya harusnya belum post audit ya Pak, tapi BPK sudah masuk itu. Ada beberapa kendala nasabah yang tidak memberikan pernyataan terdampak COVID, dan itu pun dipertanyakan oleh tim audit. Nah, namun demikian kita terselamatkan dari laporan keuangan Pak. Ternyata ketika kita asesmen itu terlihat menurun, sehingga itu kita indikasikan terdampak COVID-19 seperti itu. Nah, namun demikian kita pun juga bisa memperhatikan Pak, seandainya debitur tersebut ataupun nasabah tersebut baru rilis ataupun punya usaha 1 tahun terakhir, kan nggak mungkin juga kita paksakan juga ya Pak Ibu ya, bahwasanya ini harus 2 tahun terakhir. Dan kita pun juga tidak men-state harus wajib audited, artinya in-house pun juga nggak no issue Pak, nggak masalah seperti itu. Nah kalau kita bergerak ke arah yang agunan ataupun hapus buku dan klaim, mungkin pihak perbankan dan regulasi punya kebijakan masing-masing. Namun demikian yang perlu kita cermati di sini adalah kami ini perusahaan penjamin Pak, yang mana di situ kita memiliki hak subrogasi pada saat kami telah membayarkan klaim. Kami sendiri tidak dapat menghapus buku Pak. Jadi artinya secara outstanding mungkin diperkenankan kalau untuk kredit tersebut dihapus buku outstandingnya. Tapi dari sisi kami subrogasi tidak hapus buku Pak. Kita tetap bisa menagih seperti itu. Jadi artinya kalau memang dimaksimumkan dapat kita entah itu agunan kita lelang ataupun kita jual, ataupun masih ada penghasilan lain yang dapat dikembalikan menjadi hak subrogasi kami, itu akan menjadi catatan khusus, karena di Askrindo pun ataupun di Jamkrindo sepertinya tidak ada pola hapus buku terkait dengan subrogasi. Mungkin seperti itu Pak Heri. Terima kasih. Ya, baik Pak Ruby, terima kasih. Baik, Pak Heri, izin menambahkan untuk dari sisi penjaminan korporasi, Bu Elfriati, ketika LPI sudah membayarkan klaim, maka secara pengaturan di PKS, kita tahap awal akan memberikan kuasa kepada bank untuk menjadi recovery dan collecting agent, dengan asumsi pada saat terjadi pembayaran klaim, itu bank sebagai pemilik agunan
yang melakukan pengikatan katakanlah hak tanggungan atau fidusia dengan debitur. Nah, pemberian kuasa kepada bank untuk menjadi recovery dan collecting agent itu pengaturan waktunya tidak diatur secara rigid, Bu. Jadi katakanlah setelah beberapa periode tidak ada lagi agunan yang bisa dilakukan sebagai recovery ataupun collection-nya. Nah, pada saat itu kemudian bank bisa memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan penerimaan sebagai kuasa untuk menjadi agent. Nah, setelah itu atas porsi bank yang menjadi tagihan itu bank bisa kemudian melakukan hapus buku dan hapus tagih. Sedangkan atas porsi pemerintah nanti akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan penagihan langsung kepada terjaminnya. Kurang lebih seperti itu, Bu Elfriati, mekanismenya. Itu Bu, terima kasih Pak Ruby, Bu Lorin. Cukup ya Bu. Baik, terima kasih Bu Elfriawati atas pertanyaannya. Ada satu lagi pertanyaan dari Pak Dadi Krisnanto, Permata Bank, yang akan menyampaikannya secara langsung. Kepada Pak Dadi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Fajar. Selamat pagi Bapak Ibu, Pak Heri Setiawan. Pagi, Pak. Saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Ini terkait nasabah saya di industri pariwisata yang saat ini sedang mengajukan penjaminan PEN ini, Pak ya. Yeah. Pertanyaan pertama, Pak. Ini terkait nasabah saya ini kan sebetulnya secara pinjaman dia sangat di-cover dengan baik oleh agunan fixed asset-nya, Pak. Yeah. Nah, apakah fasilitas PEN ini wajib di-cover juga oleh fixed asset yang sudah existing dengan meningkatkan HT? Dan ketika itu pertanyaan pertama, Pak. Kemudian yang kedua ini terkait industri pariwisata, Pak. Di Bali ini kan kebetulan semuanya itu situasional, kondisinya tergantung dengan kebijakan pemerintah ya, Pak. Padahal sebetulnya Bali ini sangat tergantung juga dengan peak season yang mungkin nanti terjadinya itu seasonal dan tidak terjadi setiap bulan. Nah, akan ada kemungkinan ketika itu nanti terjadi, dana PEN ini yang harusnya dipakai untuk melakukan restart bisnis ini kemungkinan tidak optimal, Pak. Dan jadi mungkin secara bisnis mereka tidak jadi tidak optimal restart usahanya, Pak. Nah, apakah kondisi-kondisi ini nanti menjadi pertimbangan ketika nasabah kami ini mengajukan klaim atau kami mengajukan klaim terhadap fasilitas dari PEN ini, Pak? Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadi. Ya, ini memang tujuan untuk penjaminan korporasi nih ya. Iya Pak. Kita ingin mensupport industri yang terdampak. Jadi kalau pariwisata ini kan termasuk sektor prioritas ya Pak. Jadi bisa sampai 80% dijamin. Terkait agunan fixed asset, memang ini tetap dilakukan asesmen kelayakan ya, tapi ada unsur dukungan di sini. Jadi saya kira untuk kelayakan dari sisi agunan dan prospek usaha itu tetap dilakukan. Tapi tidak strict bahwa ini harus layak gitu ya, layak secara perbankan per se gitu. Jadi ini penjaminan inilah yang akan menaikkan kelayakannya. Mungkin dari Bu Lorin ada pendapat?
Baik, Pak Dadi, terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait assessment terhadap industri pariwisata. Jadi memang benar Pak Heri, pada saat kami sebagai terjamin melakukan assessment, risk appetite kami juga biasanya akan menentukan apakah kami memutuskan untuk menjamin suatu pelaku usaha di dalam program ini atau tidak. Nah, dalam beberapa case, Pak Dadi, memang ketika kita melakukan trade checking terhadap kondisi debitur dan kemudian kita melihat bahwa kita tetap perlu melakukan penguatan dari sisi agunan, maka biasanya kita akan melakukan beberapa diskusi dengan perbankan. Opsi pertama adalah biasanya kita minta untuk melakukan cross collectibility atas jaminan yang mereka miliki dari penambahan program PEN ini dengan existing fasilitas yang sudah mereka miliki, kita minta cross kolektibilitas, atau dalam hal dipandang perlu, kami juga memungkinkan untuk menerima penambahan peningkatan hak tanggungan, tapi itu memang subject to case by case, Pak Dadi. Dan biasanya karena kami melakukan kerjasama dengan Pevindo Biro Kredit untuk melakukan rating, biasanya terutama isu terkait ada tidaknya fixed asset itu akan timbul ketika risk profile dari lembaga rating itu jatuh di risiko risk profile 4 atau di mode high risk. Nah, itu biasanya kemudian kami sebagai penjamin akan berdiskusi lagi dengan pihak perbankan untuk melihat kemungkinan penambahan fixed asset atas penjaminan yang mereka ajukan. Kurang lebih demikian, Pak Heri. Demikian Pak Dadi. Maaf, saya tadi salah ngomong. Cross collateral ya, saya untung ada yang remind. Maksud saya adalah cross collateral Pak Dadi, jadi bukan cross collectibility tapi cross collateral atas existing untuk tambahan KMK terhadap kolateral yang sudah diikat oleh bank atas fasilitas sebelumnya. Maaf, mohon maaf. Terima kasih. Ya, Bu Lorin, Pak Heri, terima kasih. Bu Lorin, untuk follow up yang terakhir tadi, Bu, terkait peningkatan hak tanggungan. Jadi ketika nanti fasilitas itu di-cover oleh hak tanggungan, ketika terjadi klaim ini, mana yang mungkin ketika terjadi klaim atau likuidasi itu mana yang didahulukan, Bu? Pembayaran penjaminan dari pemerintah atau hak tanggungan ini, Bu? Kami akan bayar dulu, Pak Dadi, secara tahapan kerja ya, karena kami punya kewajiban untuk melakukan pembayaran 7 hari kerja setelah dokumen lengkap. Jadi kami sebagai penjamin akan membayar dulu, setelah itu kita berusaha untuk melakukan recovery dari penjualan aset yang dipegang oleh bank. Dan nanti penjualan asetnya pun, Bapak, ketika kita melakukan penjualan aset, porsinya itu akan selalu pari passu. Jadi kalau bank pegang 40 dan kita pegang 60, ketika ada penjualan, kita akan bagi sama Pak, 60-40, 60-40 sampai dengan seluruh kewajiban debitur itu selesai. Baik, terima kasih Bu Lorin, Pak Heri. Terima kasih. Sama-sama Pak Dadi. Baik, terima kasih Pak Dadi dan Bu Lorin. Berikutnya ada pertanyaan yang diajukan di Slido dari Bapak Oliver Daniel. Pertanyaannya sebagai berikut. Salah satu kriteria penerima jaminan adalah harus menyediakan sistem informasi yang memadai. Seperti apakah syarat sistem informasi yang telah memadai itu? Mungkin ini Pak penjamin juga bisa ikut bantu menjawab. Ya, saya kira dari penjamin lebih pas Pak Warsito atau Pak Ruby. Silakan. Baik, makasih Pak Heri, Pak Fajar. Terkait dengan pertanyaannya Pak Oliver Daniel, terkait dengan kesiapan persyaratan penerima jaminan mampu menyediakan sistem informasi yang memadai. Jadi sebetulnya begini Pak, pelaksanaan penjaminan PMK 71, KMK PEN ini harapannya adalah dilakukan secara by system, jadi tidak pertukaran data dan dokumennya itu tidak dilakukan secara manual. Nah, sistem seperti apa yang memadai ini sebetulnya tidak harus host to host. Idealnya adalah host to host ya, antara
bank dengan penjamin, Jamrindo dan Askrindo. Tetapi selain host to host, bisa juga dilakukan sebetulnya secara web service yang itu bisa dikembangkan antara Jamrindo atau Askrindo dengan bank penyalur KMK PEN, PMK 71. Jadi nanti secara prinsip bahwa IT Jamrindo atau IT Askrindo siap untuk membahas secara bersama dengan IT dari calon bank pelaksana. Prinsipnya sebetulnya begitu Pak Heri. Jadi sebetulnya tidak harus dilaksanakan secara host to host, tapi juga secara web service pun juga bisa dilakukan. Dan selama ini kerjasama yang dilakukan antara penjamin Jamrindo dan Askrindo dengan perbankan ini tidak ada kendala dalam hal sistem Pak Heri. Makasih Pak. Ya, mungkin begitu Pak Oliver, Daniel. Saya kira memang ada solusi ya terkait tadi sistem IT-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ito atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya juga disampaikan melalui Slido oleh Ibu Jenny. Pertanyaannya adalah, bagi debitur yang sudah dijamin, kemudian apabila kemudian hari karena satu dan lain hal itu perbankan bermaksud mengajukan pembatalan, apakah hal tersebut diperbolehkan? Debitur yang sudah dijamin kemudian dibatalkan. Bu Jenny, untuk pembatalan ini kan memang dari bank ya, bank itu secara kredit ini ada yang void gitu ya, ada yang tidak memenuhi syarat yang dijanjikan semula misalnya. Ini bisa mengusulkan ke penjamin untuk dibatalkan. Jadi itu boleh dibatalkan. Mungkin itu jawaban singkat. Tapi kasus pembatalan ini ada beberapa, tapi nggak banyak sih. Ya, ini sudah jalan sih. Oke. Dari penjamin ada yang mau tambah jawabannya? Boleh Pak. Silakan Pak Ito. Ya. Kalau pembatalan penjaminan yang sudah dijamin, artinya sertifikat penjaminannya sudah terbit, dari bank penyalur KMK PEN ini nanti menyampaikan surat tertulis kepada penjamin terkait dengan pembatalan itu dengan menyampaikan alasan-alasannya. Nah, kalau ini sudah diajukan imbal jasa penjaminannya kepada DJPPR, maka pembatalan ini tentu akan diikuti dengan prosedur-prosedur yang lain terkait dengan pembayaran IJB. Hanya memang nanti dari banknya dimohon untuk menyampaikan kira-kira alasan pembatalannya seperti apa. Begitu Pak Heri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ito. Oke. Terima kasih Bu Jenny. Baik, pertanyaan berikutnya tadi disampaikan melalui chat oleh Pak Doni, Bang Sinarmas. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Untuk penyaluran kredit UMKM, apakah diperbolehkan untuk program PEN ini bank penyalur melakukannya dengan pola channeling dengan lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan kredit? Terima kasih. Oke, ini kan berarti pelaku usahanya adalah pelaku usaha yang channeling. Jadi yang pelaku usaha channeling bisa sampai 10 miliar ya, dan dia harus kriteria UMKM. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi ya kalau dia masuk kriteria UMKM, bisnis dia harusnya dia bisa langsung sih sebenarnya, bisa langsung ke banknya ya. Pelaku channeling atau itu pengusaha juga, jadi dia boleh
sampai dengan 10 miliar. Mungkin itu mungkin Pak Ito atau Pak Ruby lebih paham ya. Izin Pak Heri, yang saya izin Pak Fajar, yang saya khawatirkan itu Pak, yang dimaksud channeling di sini adalah menyalurkannya polanya ke BPR Pak, sedangkan BPR sendiri kan bukan UMKM gitu ya. Karena banyak di lapangan itu yang mempertanyakan bahwasanya Pak, bisa nggak nih kita nih pola channeling ataupun executing kemana ya? Ini ada BPR yang mau kerjasama dengan kami gitu Pak. Nah kalau kita bicara BPR itu ya kategorinya bank. Jadi artinya kan bukan kategori ke UMKM itu sendiri Pak Heri, izin seperti itu. Nah kecuali kalau yang dinyatakan, karena gini, batasan UMKM ini sendiri kan terkait dengan undang-undang ya Pak ya, kalau nggak salah nomor 28 ya. Nah itu ada batasan tertentu di mana ada batasan omset, ada pembatasan juga dia betul seperti itu. Saya rasa kalau udah larinya ke arah channeling itu bisa lebih Pak, over. Perputarnya bisa over. Betul sekali yang Pak Heri bilang bahwasanya kembali lagi apakah channeling tersebut masuk ke kategori UMKM atau tidak. Sepanjang itu masuk kategori UMKM ya monggo kita lanjut Pak Heri. Karena yang saya khawatirkan adalah post audit Pak, yang Bapak sadar sendiri ketika kita ditanya kanan kiri seperti itu. Terima kasih Pak. Ya mungkin kalau channelingnya koperasi kan ya memang kita harus lihat size-nya ya. Kalau udah melewati kategori UMKM tadi secara aset maupun offset ya tidak eligible ya. Mungkin seperti itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Ruby atas respon jawabannya juga tadi. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Emi dari Bank Mandiri. Ini pertanyaan terkait penjaminan korporasi. Jadi mayoritas untuk recovery debitur itu memerlukan waktu di atas 1 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada kemungkinan tenor yang diberikan itu diperbolehkan lebih dari 1 tahun, sedangkan di PMK itu hanya boleh 1 tahun gitu. Ya, untuk kreditnya memang 1 tahun ya. Nah kalau saya kata agak kurang ini nih. Recovery pen maksudnya ya, recovery pandemi ya. Ya memang ini masih 1 tahun. Sih. Tapi kalau ya ini korporasi ya pasti ya. Kalau yang UMKM kan memang 3 tahun ya. Iya, 1 tahun Pak. Kalau untuk korporasi. Dan bisa diperpanjang sepanjang dia tidak melewati 31 November. Ya, seperti itu. Baik. Bu Lorin, ada yang mau menambahkan? Karena korporasi ini. Kalau sesuai pengaturan sih maksimal 1 tahun ya. Baik. Sesuai dengan PMK-nya. Baik, sudah dijawab pertanyaan Bu Emi. Berikutnya juga ada pertanyaan dari Pak Rizky dari Bank Mandiri juga. Apakah untuk yang non-ekspor dengan tenaga kerja kurang dari 300 orang sudah dapat diajukan penjaminan korporasinya? Non-ekspor dengan tenaga kerja kurang dari 300. Baik. Pak siapa tadi? Pak Rizky, Pak. Ya, Pak Rizky. Makasih pertanyaannya. Non-ekspor ini kita kategori ekspor ini kan cukup luas ya, bisa yang direct dia pelaku ekspor, dia bisa juga yang supporting dan juga untuk peningkatan kapasitas nasional ya. Untuk yang kriteria ekspornya tidak direct tadi, ini Anda supporting dari PII ya, nanti dia yang akan
menjadi penjamin mayoritas. Jadi nanti kerjasama penjaminan antara LPI dan PII. Jadi ya harapannya masih bisa tercover walaupun dia karyawannya di bawah 200 ya. Ajukan saja ya. Pak Heri, ya silakan. boleh sekalian mengklarifikasi nih Pak, biar tidak dispute di kemudian hari. Karena di PMK kan mengatur Pak bahwa syarat pelaku usaha itu adalah yang melakukan kegiatan menghasilkan devisa, menghemat devisa, meningkatkan kapasitas produksi nasional, dan atau memiliki karyawan minimal 300. Selama ini ketika mereka memenuhi kriteria yang pertama, maka jumlah karyawannya kita bolehkan di bawah 300, Pak. Tetapi ketika kriteria pertama yang justifikasi ekspornya tidak terpenuhi, maka kalau menurut pemahaman kami, mereka harus memenuhi persyaratan yang kedua, yaitu minimal 300 karyawan, Pak. Nah, mungkin mohon pencerahan dalam hal ini, Pak Heri. Dan kemudian juga mungkin penentuan kriteria karyawannya ya, Pak. Apakah harus selalu karyawan tetap, ataukah kontrak boleh, outsource boleh, atau seperti apa, Pak Heri? Ya, pertama yang ekspor dulu ya. Ekspor tadi bisa direct, bisa supporting, termasuk kegiatan penghematan devisa. Kalau kita ambil misalnya hotel ya, hotel itu kan bisa ekspor jasa. Nah, itu akan masuk sih kriteria itu misalnya. Atau ya sektor lain yang bisa sifatnya supporting. Itu juga bisa masuk. Atau dia memiliki karyawan di atas 300, termasuk karyawan tidak tetap. Itu juga masuk. Jadi kriterianya cukup ini sih, cukup fleksibel ya. Tapi menurut saya, Bank silakan berhubungan dengan LPI dalam hal kriteria. Saya kira itu cukup fleksibel. Baik, terima kasih Pak Rizky. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Sukardi. Beliau dari Bank Nagari. Ini pertanyaannya kepada penjamin nih, kepada Askrindo dan Jamkrindo. Jadi Bank Nagari telah mengajukan permohonan untuk menjadi peserta penjaminan PEN. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan baik dari Askrindo dan Jamkrindo. Mohon tanggapannya bagaimana dengan proses Bank Nagari ini, apakah bisa ikut menjadi peserta penjaminan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Sukardi juga, apakah kredit yang dijamin dalam PMK 71 ini hanya kredit yang diberikan dengan menggunakan dana PEN yang diberikan berdasarkan PMK 104 atau berlaku untuk semua pinjaman modal kerja dengan sumber dana yang dari banknya sendiri gitu. Baik. Itu pertanyaannya, mungkin Pak Ruby atau Pak Ito bisa bantu jawab. Baik, Pak Fajar, terima kasih Pak. Untuk yang PKS sebetulnya sudah proses ke finalisasi Pak. Ini ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan juga. Mungkin nanti secara waktu terpisah bersama Bank Nagari secara langsung. Karena di sini ada beda persepsi sedikit. Sebenarnya masalah teknis terkait bahwasannya ada visi kita Askrindo sendiri ingin mengeluarkan visi yang namanya SP3 Induk karena itu dipakai jaminan di sisinya Jamkrindo. Nah ini cuma hanya penyampaian pemahaman saja Pak. Ini prinsipnya sudah finalisasi. Mungkin di dalam bulan ini sudah bisa kita secara sirkulasi ditandatangani Pak, seperti itu. Pak Fajar, terima kasih. Baik. Mungkin untuk menambahkan yang sumber dananya, ini sebenarnya tidak secara langsung ada kaitan ya dengan penempatan dana. Jadi
ini operasi normal biasa dari manapun, dana pihak ketiga atau dana bisa disalurkan sebagai kredit ya, dan itu bisa dijamin. Pak Heri menambahkan, Pak Heri. Ya, silakan Pak Ito. Ya. Jadi terkait dengan pertanyaannya Pak Sukardi, Bang Nagari. Jadi kalau yang sekarang di Jamgrindo, ini memang sekarang prosesnya sedang legal drafting Pak untuk PKS-nya. Jadi sama seperti di Asgrindo, jadi sepertinya memang bersamaan prosesnya. Jadi sekarang sedang legal drafting, mudah-mudahan segera selesai. Terus kelengkapan dokumennya juga sudah kita terima. Jadi mudah-mudahan nanti bisa segera direalisasikan. Terima kasih Pak Heri, Pak Kardi. Terima kasih Pak Ito. Demikian Pak Sukardi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kita udah mau jam 11, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Terakhir dari Bang Nobu. Pertanyaannya adalah, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan penjaminan dari sisi penjamin? Ini mungkin untuk pertanyaan kepada Pak Ruby, Pak Ito, maupun Bu Lorin. Saya nggak ikutan. Baik, saya izin menjawab duluan ya Pak dari sisi penjaminan korporasi. Secara mendasar sifat penjaminan kami adalah unconditional dan irrevocable. Jadi secara sepihak kita tidak bisa membatalkan penjaminan tersebut. Namun demikian ada beberapa hal yang bisa membatalkan hak klaim dari penerima jaminan kepada kami. Yang pertama adalah kita mengatur di dalam PKS bahwa setiap perubahan syarat dan kondisi antara perjanjian kredit dari bank dan terjamin itu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari penjamin. Jadi ketika bank melakukan klaim dan kita temukan bahwa bank sudah melakukan perubahan perjanjian kredit yang kami jamin dengan terjamin, maka hak klaim dari penerima jaminan kepada kami menjadi void, menjadi batal. Tetapi secara prinsip penjaminan itu sifatnya adalah unconditional dan irrevocable, Pak. Terima kasih. Dari Pak Ruby maupun Pak Ito, ada yang mau disampaikan juga? Ya, makasih. Dari Bang Nobu, jadi secara prinsip apa yang bisa membatalkan hak klaim? Secara prinsip itu sudah diatur di dalam PKS, Pak. Nanti dalam pasal tersendiri sudah diatur. Tetapi secara prinsip adalah bahwa yang pertama misalnya kadaluarsa. Jadi hak klaim itu kan ada masa maksimal untuk mengajukan klaim. Jadi ketika melewati masa hak klaim itu menjadi kadaluarsa klaim. Nah, kemudian yang kedua terjadi perubahan data dan dokumen yang itu tidak dilaporkan kepada penjamin, sehingga ketika terjadi klaim antara dokumen yang disampaikan dengan data pada saat klaim itu terjadi perubahan yang itu tidak dilaporkan kepada penjamin. Nah, sepanjang itu sudah sesuai semua dengan persyaratan di dalam PMK 71 dan PKS, tentu penjamin akan melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan klaimnya. Yang perlu dijaga adalah agar pengajuan klaimnya itu tidak kedaluarsa, karena ini dilakukan by system sehingga nanti akan kelihatan kalau pengajuan klaimnya itu adalah daluarsa. Mungkin begitu Pak secara singkatnya. Terima kasih. Izin Pak menambahkan, kalau dari sisi kami Pak, sebetulnya ya lebih simpelnya gini, kalau untuk case by case yang tadi untuk KMKPen Pak dengan pola PMK 71 memang kita bicaranya di angka penjaminan kredit 1 miliar di atas Pak ya, sampai dengan 10 miliar. Tapi yang sangat riskan di sini adalah yang automatic cover 0 sampai dengan 1 miliar, di mana di sini langsung dijaminkan Asgrindo ataupun Jamgrindo langsung menerbitkan sertifikat penjaminan. Sebagaimana yang telah disampaikan juga sama Bu Lorin, sama Pak Ito, sebetulnya secara prinsip sama Pak. Namun demikian yang perlu dikonsentrasikan di sini adalah pola CAC menurut kami. Karena di situ ada beberapa poin persyaratan dokumen yang harus dilengkapi, kemudian itu akan dibuktikan atau diserahkan kepada penjamin pada saat terjadi klaim. Nah,
pada saat terjadi klaim, ternyata antara data yang diajukan ataupun diberikan informasinya ke penjamin, sehingga terbitlah polis berdasarkan data penjaminan tersebut, ternyata tidak ada kesesuaian dengan data yang sesungguhnya ataupun dokumen yang otentik, itu dapat membatalkan klaim. Kalau daluarsa klaim pasti sudah jelas juga akan kami tolak. Contoh kasus misalnya seperti ini. Di dalam PKS itu ada yang namanya maksimum kolektibilitas performing loan, Call 1 ataupun Call 2. Ternyata pada saat disampaikan kita cek antara polis yang diterbitkan ataupun sertifikat penjaminan yang diterbitkan tertanggal tertentu sesuai dengan OJK-nya ternyata nggak cocok, Pak. Ini sudah Call 3 atau Call 4. Nggak lama, 3 tahun memang tidak ada perbaikan kolektibilitas, langsung diajukan klaim. Ketika kita cek, tidak ada kesesuaian. Nah, ini yang akan ditolak, Pak, karena cenderung tidak sesuai seperti itu. Ataupun katakanlah misalnya ada yang namanya nomor KTP ataupun surat izin usaha misalnya, nah ataupun SKU. Ternyata ini data yang disampaikan tidak cocok dengan data yang diterbitkan oleh sertifikat penjaminannya. Nah ini juga dapat hal-hal dapat membatalkan klaim ataupun klaim ditolak. Mungkin seperti itu Pak tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ito, Pak Ruby, dan Bu Lorin tadi atas klarifikasinya ya, jawabannya. Baik, ini sudah jam 11. Masih banyak sebenarnya pertanyaan yang disampaikan ada yang melalui chat, ada yang melalui question and answer, ada juga yang disampaikan melalui Slido. Namun karena keterbatasan waktu tidak semuanya bisa kami respon. Namun kami tetap mengajak para perbankan untuk bisa melakukan komunikasi walaupun nanti di luar acara ini, baik dengan kami di Kementerian Keuangan maupun dengan para penjamin kepada Jampindo, Askrindo maupun kepada LPI. Nah, mungkin sebelum ditutup dari Pak Heri, apakah ada message kepada para peserta, Pak? Ya, Bapak Ibu, pertama-tama terima kasih atas kehadirannya, juga para pemirsa di YouTube. Jadi dari interaksi kita, dialog tadi, kita mendapatkan banyak masukan ya terkait penjaminan PEN ini. Saya kira interaksi antara Bapak Ibu pelaku usaha, perbankan dan penjamin ini bisa membuka ya, kalau ada permasalahan bisa di-solve lah. Tujuan penjaminan ini memang untuk membantu pelaku usaha sehingga optimalisasi dana yang sudah disiapkan pemerintah ini memang sangat diharapkan. Jadi terkait nanti persyaratan, kemudian pelaksanaan penjaminan, ini bisa dikonsultasikan nanti kepada penjamin. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Pak Ruby, Pak Warsito, Bu Norin atas bantuannya dalam menjawab pertanyaan. Kami harapkan dari pihak penjamin dan perbankan bisa berkomunikasi lebih aktif ya nanti, sehingga kalau ada permasalahan dan kami juga terbuka untuk mendiskusikan nanti prinsipnya bagaimana caranya skema penjaminan ini bisa membantu pelaku usaha dan membantu pemulihan ekonomi nasional. Mungkin itu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada sosialisasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri atas kesimpulan maupun pengantar akhir tadi yang disampaikan.
kami ucapkan terima kasih juga kepada standby narsum dari Jamkrindo, Askrindo maupun LPI tadi diwakili oleh Pak Ito, Pak Ruby dan Bu Lorin. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula sesi sosialisasi acara penjaminan kredit modal kerja. Selanjutnya acara saya kembalikan ke MC, kepada Mbak Nurul. Kami silakan. Terima kasih kepada Bapak Fajar Hasri yang telah memandu jalannya sesi penyampaian materi dan tanya jawab. Kami ucapkan terima kasih pula kepada para pembicara. Sebelum webinar saya tutup, kami himbau Bapak Ibu untuk mengisi form evaluasi penyelenggaraan webinar yang dapat diakses melalui link www.kemenko.go.id/survey_penjaminan_pen atau yang tertera pada kolom chat. Dengan demikian, telah berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Sekali lagi kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pembicara, moderator, juga seluruh peserta sosialisasi. Mewakili seluruh tim yang bertugas, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini. Mari bersama selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari bersama kita bersinergi demi terwujudnya pemulihan ekonomi. Salam sehat, selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.